apa kabarnya hari ini? Kita bertemu lagi dalam ibadah online kita di sekolah minggu. Tetap semangat ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang masih memberikan kesehatan buat kami, anak-anak sekolah minggu, sehingga ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti kiranya dapat berjalan dengan baik. Berkati kami semuanya Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan sukacita agar senantiasa walaupun kami ibadah di rumah kami masing-masing, Tuhan sertai kami dan kami dapat melaksanakannya dengan baik. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan hadir pada saat ini bersama kami supaya ibadah kami ini dapat berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat balik lagi. Nah, kita langsung nyanyi nih. Lagu apa Kak? Yang pertama adalah Hari Ini Harinya Tuhan. Yang berdiri semuanya. Jadi sebelum kita masuk mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi dulu yuk sama-sama. Kita nyanyi. Ku buka Alkitab lalu ku baca.
dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa Surgawi yang melampaui segala akal hati dan pikiran manusia, itulah kiranya memberkati hati-hati pikiran saudaramu, adik-adik terkasih sekolah minggu HKN Pasar Bali pada Minggu 22 November hari ini. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan memberkati kita. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari kitab Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Kita baca secara bersama-sama dari 4 sampai 15. Semua adik-adik buka Alkitabnya. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya pada waktu yang menabur. Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu itu adalah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakal. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Saudara yang terkasih adik-adik HKI dan Pasar Bali, anak sekolah minggu, tema kita yaitu bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana bertumbuh di dalam Tuhan? Kita tahu bahwa negara kita atau tanah bumi yang ada di Indonesia ini dan seluruh dunia ini bisa dikelola untuk sebagai tempat di mana manusia boleh melakukan pertanian atau bercocok tanam. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan menyapa bahwa di pinggir jalan melambangkan hati orang yang tidak mengerti firman. Apa yang dibacakan di dalam ayat 12? Bahwa hati orang yang tidak mengerti firman yang dikabarkan, dan datanglah si jahat, yaitu iblis, yang merampas firman tersebut dari hatinya, supaya mereka jangan percaya dan jangan diselamatkan. Yang kedua, adik-adik, firman Tuhan ini memberikan di tanah yang berbatu-batu, yaitu melambangkan hati orang yang mendengar firman Tuhan dan menerimanya, namun tidak tahan pada pencobaan yang pada akhirnya mereka murtad. Dan yang ketiga adalah tumbuh di dalam semak beduri, bahwa hati orang yang mendengar firman Tuhan itu mendengarnya, tetapi terbuai oleh hal-hal duniawi, terbuai oleh hal daya, kenikmatan, kekayaan yang menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Adik-adik yang terkasih, yang jatuh di dalam semak duri itu ialah orang yang telah mendengarkan firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan, kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang baik tadi.
dapat kita lihat bahwa mereka dikatakan di sana menghasilkan buah yang matang karena terhampir oleh kekayaan dan kekhawatiran. Ayat 14. Anak-anak sekolah minggu yang terakhir dikatakan di tanah yang baik, melambangkan hati orang yang mendengar. Anak-anak sekolah minggu yang mendengar firman, mengerti, menyambut firman. Firman itu dapat disimpan di dalam hatinya dengan baik dan mengeluarkan buah yang baik. Maka adik-adik yang terkasih, Amang ingin menyampaikan dan menyapa adik-adik dalam hal ini. Adik-adik, siapakah pada hari ini yang mengerti tentang apa maksudnya bertumbuh? Bertumbuh adalah bertumbuh di dalam Tuhan yang berkembang dan yang sudah bisa dikatakan tumbuh dan melakukan proses dari menanam sampai menghasilkan buah. Apa saja yang pernah adik-adik lihat tumbuhan? Tentu banyak. Adakah yang tahu apa artinya bertumbuh? Bagaimana sebuah benih dikatakan bertumbuh? Setiap dari kita mungkin secara langsung adik-adik anak sekolah minggu dapat melihat, mengamati pertumbuhan dalam suatu tanaman, baik bunga, bahkan adik-adik sudah pernah menanam bunga dan lain sebagainya. Maka saudara yang terkasih anak-anak sekolah minggu, bagaimana kita dapat mengatakan kita tanam atau apa yang kita tanam itu dapat bertumbuh? Maka adik-adik, Amang ingin menyampaikan, mari kita ingat kembali proses menanam yang kita lakukan. Pertama, ditaburin benih. Benih itu adalah firman Tuhan dalam hal ini. Jadi benih itu ditaburkan, benih itu dapat diletakkan, biji-bijian itu dapat diletakkan dalam sebuah tanaman, dalam sebuah tanah, lalu tumbuh. Setelah tumbuh, lalu kita bagikan atau kita masukkan di dalam pot dan lain sebagainya. Maka dia dapat bertumbuh, lalu adik-adik menyiramnya, lalu adik-adik memupuknya dan lain sebagainya. Demikian juga firman Tuhan hari ini, dia ingin mengingatkan firman Tuhan yang adik-adik dengarkan, firman Tuhan yang disampaikan bagi adik-adik maunya bertumbuh dan harus bertumbuh. Sehingga adik-adik anak sekolah minggu, Tuhan Yesus ingin menjelaskan perumpamaan seorang penabur bagi adik-adik hari ini. Bagaimana dengan adik-adik sekolah minggu? Apakah adik-adik mau dipilih menjadi seorang benih yang baik, benih yang mau mendengarkan, melakukan, menyambut, mengerti dan menyimpan firman itu di dalam hati? Maka adik-adik yang terkasih, mau pilih termasuk tipe yang mana? Orang Kristen dari tipe yang 4 tadi. Kalau adik-adik ingin bertumbuh dalam sehat, mampu menghasilkan buah, maka adik-adik harus memiliki hati seperti tanah yang baik yang akan menghasilkan buah. Adik-adik yang terkasih, hanya dengan berakar dalam firman Tuhan, Anda akan bisa hidup, bertumbuh, sehat, dan menghasilkan buah yang lebat. Firman Tuhan itu tanam dalam hatimu, renungkan, dengarkan, lakukanlah firman Tuhan itu, supaya adik-adik bisa bertumbuh, supaya adik-adik bisa sehat, supaya adik-adik bisa menjadi orang-orang yang beriman, yang dapat diandalkan imannya untuk berjalan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekolah minggu, akhir daripada renungan kita, biarlah adik-adik bertumbuh di dalam firman Tuhan, di dalam kehidupanmu senantiasa. Tekunlah berdoa. Biarlah hidupmu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dengarkanlah didikan gurumu, didikan orang tua, abangmu, kakakmu, dan lain sebagainya, yang menyampaikan benih itu di dalam hatimu, sehingga engkau bisa menjadi anak-anak yang dewasa iman, sehingga engkau bisa menjadi anak-anak yang mampu hidup dan bertahan dengan sukacita dan penuh kebahagiaan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah anak-anak sekolah minggu HKN Pasar Bali bertumbuh dengan baik di dalam Kristus.
menjadi benih yang tumbuh di tanah yang subur, sehingga anak-anak HKD Pasar Bali ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Biarlah mereka anak-anak yang takut akan Tuhan, mau mendengarkan orang tua, serta berjalan dalam kehidupan Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus dalam kehidupannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita ada di penghujung acara nih. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita, Jadi kita bakal mengakhirinya dengan nyanyian apa nih kalian? Dilarang Allah ada di dalam. Semangat nyanyinya. Ya, kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat segala penyertamu dalam kehidupan kami, ibadah kami sekolah minggu dalam online ini 22 November 2020. Tuhan yang senantiasa memberkati anak sekolah minggu, memberkati orang tuanya, keluarganya, jauhkan dari penyakit. Hanya damai sejahtera yang daripada Tuhan memberkati setiap pelayan Tuhan HKD Pasar Bali, orang tua, anak-anak, jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, kiranya bersandar dalam kasih setia Tuhan. Tuhan bimbing dan arahkanlah kami melalui Roh Kudus. Kuduskan kami Tuhan dari dosa pelanggaran kami agar tidak teralam berkat kasih karunia pertolongan yang daripada Tuhan dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami mengakhiri ibadah kami ingin Tuhan memberkati kami. Berikanlah dan berkatilah kami. Mari kita sama-sama untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan amin, amin, amin.